إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in wa ba'du. Jemaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki ayat 182. Dan untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سلك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi, wahai orang-orang yang membenarkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan sekaligus melaksanakan syariat-syariatnya. Kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, faradallahu alaikumus siyama kama faradahu alal umam qablakum. Allah telah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah telah wajibkan umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dari ayat ini memberikan dalil bahwasanya umat-umat sebelum kita, yakni orang-orang Yahudi wan Nasara,
mereka pun juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Mengapa sekarang mereka enggak puasa? Itulah bukti bahwasanya ya di dalam agama mereka sudah banyak perubahan. Ya, yang berat, yang sulit dirubah. Termasuk yang berat adalah berpuasa di bulan Ramadan, maka dirubah. Ayatnya diganti. Ya. Mengapa? Karena praktek puasa mereka berbeda dengan praktek puasa kita. Kalau kita diwajibkan untuk berpuasa sejak ketika datangnya waktu subuh. Jadi ketika datangnya fajar shidik, ya, sampai datangnya waktu sholat maghrib. Contoh misalnya subuh jam 4, waktu subuh datangnya jam 4, maka mulai jam 4 kita wajib puasa. Contoh ketika maghrib jam 6, berarti kita berpuasa mulai jam 4 ya sampai jam 6. Adapun mereka ahlul kitab, mereka berpuasa dalam 24 jam. Mereka hanya boleh berbuka sekali ketika datangnya waktu maghrib. Ya, ketika datang waktu maghrib kok mereka tertidur, ya, maka mereka harus berpuasa lagi untuk hari berikutnya sampai datangnya maghrib kembali. Maghrib berikutnya tidur lagi, tertidur lagi, maka wajib melanjutkan puasanya hari berikutnya. Ya, adapun kita setelah maghrib, ya, kita makan, nanti setelah sholat maghrib makan lagi, setelah isya makan lagi, jam 1 makan lagi, boleh, nggak ada puasa malam-malam kalau kita ini. Dan adapun mereka ahlul kitab puasanya 24 jam dan mereka hanya boleh berbuka ketika datangnya waktu maghrib. Maka berat, ya. Islam itu agama yang mudah, ringan. Mereka orang-orang ahli kitab Yahud wa Nasara diwajibkan oleh Allah sholat dalam 50 kali waktu. Sekarang mereka kalau sholatnya hanya hari Ahad dan hari Sabtu, ya kan? Mengapa? Padahal mereka itu dalam setiap hari diwajibkan oleh Allah untuk sholat 50 kali waktu. Dalilnya ketika Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat dalam sehari semalam 50 kali waktu. Maka disapa oleh Nabi Musa, ya, wahai Muhammad ibn Abdullah, apa yang Allah wahyukan kepadamu? Ya, Allah wahyukan kepadaku agar aku dan umatku menegakkan sholat 50 kali waktu dalam sehari semalam. Wahai Muhammad, minta dispensasi kepada Allah. Umatku dulu mereka juga diwajibkan untuk sholat dalam sehari semalam 50 kali waktu. Dan mereka banyak yang tidak mampu. Perkataan Nabi Musa, umatku dulu juga diwajibkan oleh Allah untuk sholat sehari semalam 50 kali waktu. Artinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu wajib sholat dalam 50 kali waktu dalam sehari semalam. Sekarang kan nggak ada. Membuktikan itu sudah dirubah agama. Yang berat mesti dirubah sudah. Ya, yang berat mesti dirubah. Termasuk ayat rajam. Ya, di dalam kitab Taurat jelas-jelas tertulis bahwasanya seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian mereka berzina, naudzubillah min dzalik, maka hukumannya dilempari batu sampai meninggal dunia, rajam. Cuman yang biasa praktek semacam itu orang yang punya kekayaan, orang yang punya jabatan, orang yang punya pengaruh, ya. Kalau nggak dirubah nanti, ya, ulama-ulama mereka itu nggak bisa mengambil keuntungan dari, ya, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya jabatan, maka dirubah. Apa yang rubahnya? Dicoreng-coreng wajahnya, dikelilingkan kampung, selesai. Ya, jadi orang-orang yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah kemudian berzina, naudzubillah, maka dicoreng wajahnya, kemudian dikelilingkan kampung, selesai sudah. Padahal bukan itu hukumannya.
dalam kitab Taurat dan Injil hukumannya adalah rajam, yakni dilempari batu sampai meninggal dunia, ya, kena parutnya, kena semuanya, kena kakinya, supaya merasakan seluruh tubuhnya sakit, sebagaimana tubuhnya juga merasakan sedikit kenikmatan dalam yang haram. Kemudian la'allakum tattaquna rabbakum, tujuannya diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaquna rabbakum, agar kalian bertakwa kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan bi ta'atihi wa ibadatihi wahdah. Yang mana dengan berpuasa itu engkau akan menjadikan antara dirimu dengan kemaksiatan suatu pembatas, ya, yang bisa menghalangi kami dari perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi pembatas, bentuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepadanya, yakni berpuasa, yang dengan itu akan terhindarkan dari perbuatan maksiat. Makanya kalau waktu puasa itu kemaksiatan lebih relatif, ya, sedikit. Ya, beda kalau di luar bulan puasa. Dalam bulan puasa biasanya klub-klub malam, ya, warung remang-remang itu kan ada sebelum puasa. Kalau dalam puasa habis, ya ada semuanya sudah. Ya, kemaksiatan terkurangkan. Ya, itu hikmah dibalik diwajibkannya kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kelanjutan ayat, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang terbilang. Jadi berpuasa itu bukan seluruh satu tahun, bukan, tapi dalam hari-hari yang terbatas bilangannya. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, ataupun dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh berbuka dengan mengganti puasa pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatut ta'amu miskin, dan barang siapa yang mereka berat tidak mampu untuk berpuasa, contoh orang yang sakit menaun, atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, ya, ataupun orang yang sudah lanjut usia, maka untuk orang-orang semacam ini fidyatut ta'amu miskin, dia tidak perlu berpuasa, tetapi dengan cukup membayar fidyah, memberikan makan satu orang fakir miskin dalam tiap-tiap sehari yang ditinggalkan dari berpuasa. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang dia ini mengerjakan yang sunnah, maka baik, dan itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan ketika engkau berpuasa itu lebih baik. Ya, misalnya kita sakit tapi enggak parah, ya, enggak parah, yang mana ketika, ya, kita berpuasa ini tidak membahayakan jiwa kita, maka berpuasa itu lebih baik dibandingkan tidak berpuasa walaupun dalam keadaan sakit. In kuntum ta'lamun, apabila kalian benar-benar mengetahuinya. Faradu alaikum siyama yaumin ayyama ma'lumah, ya, faradallahu alaikum siyama ayyamin ma'lumatin ma'muatul adad wa hiya ayyamu syahr Ramadan. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian untuk berpuasa pada, ya, hari-hari yang telah ditentukan bilangannya. Wa hiya ayyamu syahri Ramadan, yakni di bulan, hari-hari di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan yasuqu alaihi siyamah,
Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, yang berat untuk berpuasa, jadi sakit ketika berpuasa membahayakan nyawanya, maka haram untuk berpuasa. Ya. Jadi kalau sakit yang ketika dia berpuasa membahayakan nyawanya, justru dia dilarang untuk berpuasa. Karena Islam itu melindungi jiwa. Ya. Aw musafiran, ataupun dalam keadaan musafir, bepergian jauh. Falahu ayyuftira wa laysa mu'adadin min ayyamin ukhar bi qadri allati aftara fiha. Maka dia boleh berbuka. Jadi kita yang safar atau kita yang sakit boleh berbuka, enggak puasa. Cuman fa alaihi siyamu adadin min ayyamin ukhar bi qadri allati aftara fiha. Dia harus mengganti puasa, ya, yang ditinggalkan sebanyak puasa yang dia tinggalkan di masa-masa safar ataupun masa-masa sakit. Wa 'alal ladzina yatakallafuna siyama wa yasuqu 'alaihim mashaqqatan ghaira muhtamilatil kasyaikhil kabir wal marid alladzi la yurja safa'uhu. Fidyatun min kulli yawmin yuftiruhu wahya tu'amun, ya, wahya tu'amu muhtajin la yamliku wala ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Adapun orang-orang yang dia ini berat untuk berpuasa, enggak mampu untuk berpuasa, ya, contoh orang yang sudah lanjut usia. Maka Anas ibn Malik ketika beliau sudah berumur 119 tahun, ya, beliau sudah enggak mampu untuk berpuasa Ramadan. Maka beliau langsung membuat sarit, ya, tepung yang diadon dengan daging onta. Itu makanan paling enak, ya, paling nyaman, ya, paling lezat di zaman waktu itu. Sarit tepung yang dicampur dengan daging onta. Maka dipanggil 30 orang fakir miskin, ya, dipanggil fakir miskin 30, suruh makan sampai kenyang, selesai sudah, ya. Jadi enggak harus sehari satu bisa, tidak, ya. Langsung 30 dipanggil pun juga boleh. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Anas ibn Malik ketika beliau berumur 119 tahun, enggak mampu untuk berpuasa Ramadan. Maka, ya, keluarganya membuat sarit, ya, yang cukup untuk 30 fakir miskin, dipanggil suruh makan kenyang, selesai sudah, ya. Besok lagi, ya. Jadi apa itu untuk tahun berikutnya, tahun besoknya sama. Karena Anas ini riwayat yang sahih itu berumur 120 tahun, ya. Walaupun ada riwayat yang lain sampai 250, ya, sampai 230, tapi yang sahih adalah 120 tahun. Dan beliau termasuk sahabat yang, ya, akhir meninggal dunia, ya, termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Maka sering diundang oleh para tabi'in, ya, untuk ngajar, ya, karena sahabat Nabi orang yang paling pintar. Makanya kita katakan sahabat Nabi itu ulama, ya, diundang oleh para tabi'in, ya, minta doanya. Maka Anas mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Para tabi'in kecewa, ya. Jauh-jauh diundang, doanya hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kata Anas, bukankah itu doa yang paling utama, ya? Kita meminta kepada Allah, ya, surganya. Bukankah itu suatu doa yang paling utama, ya? Dan kita minta kepada Allah agar diselamatkan dari nerakanya. Bukankah itu yang luar biasa, ya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan juga minta kebaikan dunia, ya. Termasuk kebaikan dunia, ya, istrinya istri yang penurut, suaminya suami yang betul-betul dia adalah bertanggung jawab, ya. Kalau punya jabatan naik terus, ya kan kebaikan dunia itu, ya. Punya ladangnya hasilnya melimpah, punya kambingnya enggak matian, misalnya kan itu kebaikan dunia, ya. Jadi
kebaikan semuanya itu dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang biasa didoakan oleh Anas ibni Malik ketika mereka para tabi'in murid-murid beliau minta doa Anas ibni Malik. Jadi bagi orang yang betul-betul tidak mampu, termasuk kasih habir, ya, orang yang sudah lanjut usia, maka disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, ya, bahwasannya orang yang lanjut usia maka dia cukup ayut ama angkul yaumin miskinan wala qada alaihi. Cukup dia memberikan makan tiap satu hari puasa yang ditinggalkan satu fakir miskin. Memberi makan satu fakir miskin wala qada alaihi, dan enggak perlu qada. Ya, karena memang enggak betul-betul enggak mampu, ya. Demikian pula maridan, orang yang sakit, alladzi la yurja safa'uhu, orang yang sakit yang harapan tipis untuk sembuh, harapan tipis sudah, ya, kemungkinan nggak bisa sembuh, maka cukup dengan bayar fidyah, ya. Jadi orang yang sakit yang menaun, atau orang yang sakit yang kemungkinan nggak bisa sembuh, ini langsung bayar fidyah. Adapun wanita yang hamil, ya, atau wanita yang menyusui, ketika dia nggak puasa bulan Ramadan, maka tidak bisa langsung fidyah. Dia harus ganteni puasa yang ditinggalkan. Kecuali setelah hamil melahirkan, hamil lagi, lain lagi ini. Berarti dia ada udzur lagi, ya. Ini yang dimaksud di sini adalah setelah dia melahirkan, ya, untuk puasa berikutnya bazinya sudah berumur 1 tahun atau 11 bulan yang sudah bisa mungkin diajak puasa, maka boleh. Tapi kalau nggak mungkin puasa, maka dia cukup bayar fidyah. Cuman fidyah itu alternatif terakhir. Bisa paham, ya? Contoh orang yang sakit yang bisa diharapkan sembuhnya, waktu Ramadan sakit dia, setelah datang bulan Syawal dia sembuh, maka nggak bisa fidyah, ya. Dia harus membayar, mengqadhi puasa yang ditinggalkan dengan berpuasa ketika sudah betul-betul mampu. Cuman tidak harus berurutan, ya. Mungkin saya pilih sudah Senin Kemis misalnya, ya nggak apa-apa, boleh. Yang penting sebelum datang Ramadan berikutnya dia sudah lunas hutangnya, ya. Jadi tempo untuk bayar hutang puasa Ramadan tahun kemarin itu sebelum datangnya Ramadan tahun depan, ya. Maka benar kata Aisyah Ummul Mukminin, aku tidak bisa membayar hutang, ya, bulan Ramadan, ya, tahun kemarin kecuali setelah datangnya bulan Sa'ban tahun berikutnya, karena sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kalau bulan, ya, Sya'ban Nabi itu memperbanyak puasa. Maka kata Aisyah Ummul Mukminin, ya, Nabi itu tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan Nabi tidak berpuasa, yakni melaksanakan puasa yang paling banyak kecuali di dalam bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban Nabi sering berpuasa, apalagi mulai tanggal 1 sampai tanggal 15, ya. Adapun untuk orang yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, maka mulai tanggal 16 dia dilarang untuk berpuasa Sya'ban, ya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, idza tasafa Sya'banu fala tasum. Ketika Sya'ban sudah pertengahan ke atas, maka jangan berpuasa. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah, ya. Apalagi sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, hukumnya haram. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la tuqaddimu bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun yasumu yauman falyasumhu, ya.
La tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Jangan ada seorang pun di antara kalian mendahului berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, kadang-kadang ada orang yang sehari Ramadan atau 2 hari sebelumnya puasa dulu. Loh kok puasa? Latihan Pak Ustadz. Jadi waktu nanti Ramadan sudah siap. Ya, kalau kita nggak biasa sholat sunnah, ya, kalau kita nggak biasa puasa sunnah, hukumnya haram. Kecuali kita yang sudah terbiasa puasa sunnah, maka falyasumhu. Misalnya kita biasa puasa Senin dan Kamis, ya, Ramadannya pas, ya, jatuh hari Jumat, berarti sehari sebelumnya hari Kamis. Kita yang biasa puasa Senin Kamis, hukumnya sunnah untuk berpuasa di Kamis waktu itu. Cuman yang nggak biasa, hukumnya haram. Jadi dibedakan. Apa tujuannya? Supaya kita ini istiqomah dalam ibadah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya ibadah yang paling utama itu adalah adwamuha wa in qalla. Ya, ibadah yang paling kontinu walaupun hanya sedikit. Ya, kita sholat malam 1 rakaat, 1 malam 1 rakaat hanya witir tok. Itu lebih baik dibandingkan 11 tapi itu leren 1 tahun sudah. Ngenteni Ramadan lagi. Ya, jadi tiap hari nyicil 1 rakaat itu lebih baik. Yang penting kontinu, istiqomah, dawam. Kemudian kelanjutan ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, yang mana Al-Qur'an itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antaranya hak dengan yang batil. Jadi kita ini bisa tahu ini benar, ini salah dengan membaca Al-Qur'an, ini hak, ini batil dengan membaca Al-Qur'an. Faman saita minkum sahra, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan datangnya bulan Ramadan, mendapatkan datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib dia untuk berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin, dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, faidatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh berbuka tetapi mengganti puasa pada hari-hari selain bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan atas kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangannya. Jadi kalau Ramadan 30 jangan dilongi 1. Ya, Pak Ustadz biasanya kan puasa itu 29. Ya. Ya, setelah diteliti, dilihat-lihat ternyata 30, nanti dilongi 1. Jangan, tidak boleh dilongi, ya. Walitukmilul iddata, dan hendaklah, ya, kamu itu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Enggak boleh dikurang-kurangi. Kalau 29-nya 29, jangan dikurangi 1. Ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian membesarkan nama Allah, ya, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Syahr Ramadan alladzi ibtada'allahu fihi inzalul Qur'an fi Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, bulan yang Allah mulai turunkan di dalam bulan Ramadan ini Al-Qur'anul Karim, yakni pada malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ini khilaf baina ulama, ya. Ulama sepakat kalau malam Lailatul Qadar itu adalah al-asrul yakni al-asrul akhir, ya, min syahr Ramadan. Al-asrul akhir min syahr Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Semuanya sepakat itu. Cuman tanggal berapa, ya,
dalam madhab Imam Asy-Syafi'i mayoritas ya dalam madhab Syafi'i Imam Syafi'i adalah tanggal 21 ya. Sehingga dalam kitab Raudhatul Anwar tentang masalah sirah Nabi ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang tahanus ya, menyendiri di Gua Hira, maka beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Wahai Muhammad, baca. Nabi kita Muhammad mengatakan, "Ma ana biqarin." Saya enggak bisa baca. Jadi termasuk ya keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu enggak bisa baca dan enggak bisa tulis. Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk membatalkan persangkaan buruk orang-orang kafir bahwasanya Al-Quran itu ya rekayasa buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kehendaki, Allah takdirkan Nabi kita enggak bisa baca dan tulis. Itu kemuliaan untuk Nabi. Tapi kalau untuk umat Nabi suatu kehinaan ya, suatu celaan, suatu kehinaan kalau kita enggak bisa baca dan tulis. Jadi kita harus bisa baca tulis. Kalau kita ya, Pak Ustadz saya mau ngikuti Nabi enggak bisa baca tulis, lain itu. Kalau untuk Nabi itu kemuliaan ya, untuk membatalkan persangkaan mereka orang kafir. Al-Quran itu rekayasa buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Nabi enggak bisa baca, Nabi juga enggak bisa tulis. Masa bisa ngarang Al-Quran? Kan enggak mungkin, gitu loh. Ya. Adapun kita umat Nabi ya, suatu kehinaan ya, suatu celaan ketika kita enggak bisa baca tulis. Harus bisa baca dan tulis. Disebutkan dalam kitab Raudhatul Anwar ketika turun firman Allah Iqra yang surat Al-Alaq, dengan ayat ini Allah angkat nabinya Muhammad sebagai seorang nabi. Dan itu ketika diteliti kata Syekh Mubarak Furi, ketika diteliti secara ilmiah itu pas ya harinya hari Senin ya, tanggal 21 Ramadan. Makanya dengan hadis ini termasuk dalam hadis Muslim ya, membuktikan dan sebagai dalil dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kalau malam Lailatul Qadar itu malam 21. Ya. Cuman mayoritas ulama kita menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Kata Muawiyah ya, Lailatul Qadar Lailatus Sab'in wa Ishrin ya. Kata Muawiyah, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Bahkan pernah Umar Ibn Al-Khattab mengumpulkan beberapa sahabat, ulamanya sahabat. Ya. Apakah kalian tahu kapan itu malam Lailatul Qadar? Maka Abdullah bin Abbas ngacung, saya. Malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Dari mana kamu bisa tahu? Allah ciptakan langit dalam 7 langit. Allah ciptakan bumi dalam 7 bumi. Allah jadikan hari dalam 7 hari. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Ya, sekarang kan ada 7 benua, 7 apa lagi? Apa itu? Samudra ya. Ya. Kalau dulu kata Abdullah bin Abbas ya, Allah ciptakan bumi dalam 7 bumi, langit dalam 7 langit, hari dalam 7 hari. Maka Lailatul Qadar tanggal 27 ya. Tapi kalau ya apa itu dirut ya, Pak Ustadz saya mau cari Lailatul Qadar ya, dirut mulai tanggal malam 21 dirut sampai 30, insya Allah kena itu. Ya, tapi kalau ya dipilih-pilih ya, tanggal 21 i'tikaf, malam 23 i'tikaf, 25 i'tikaf. Gledake nanti pas hitungan kita 22 Lailatul Qadar. Ya. Jadi dirut selamat sudah. Ya.
Ya, dirut mulai tanggal malam 21 dirut sudah. Insya Allah ya, insya Allah kena. Ya, nyantol insya Allah. Ya, di mana malam Lailatul Qadar itu ya khairun min alfi syahrin, lebih baik dibandingkan 1000 bulan, kira-kira 83 tahun, 4, atau kita gampangnya 84 tahun. Artinya ketika kita dapat 10 kali Lailatul Qadar, kita berbuat kebajikan selama 840 tahun. Itu keadilan Allah itu. Ya, kalau umat-umat dahulu mereka bisa umur 1000 tahun, ya, 900 tahun. Umat Islam ini kan kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Ya, jarang yang bisa lewat 100. Jadi kalau lewat 100 termasuk bisa ditulis di muri itu. Jarang sudah. Ya, jarang bisa melewati 100. Ya, 70 sudah loro boyo, macam-macam sudah. Penyakitnya banyak. Ya. Kata Nabi, umatku ini loh rata-rata 67 70. Padahal kalau umat dahulu umurnya 1000 sekian, ya, umurnya 900 sekian, 800 sekian, maka Allah berikan keadilannya. Kalau umurnya sedikit tapi kualitasnya luar biasa, setiap tahun dikasih malam Lailatul Qadar. Kita dapat 10 kali, sudah kalikan 840 tahun. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir. Ya, umat yang terakhir, umurnya juga sedikit, ibadahnya juga sedikit, tetapi umat yang terdepan, yang pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yahudi Nasrani kan 50 kali waktu sholat itu. Ya kan? Berarti kira-kira 24 menit sholat, 24 menit sholat, ya. Kita kan hanya 5 kali itu. Ya. Lebih sedikit, cuma nilai pahalanya lebih melebihi umat-umat yang dahulu dengan berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, maka barang siapa di antara kalian mendapatkan bulan Ramadan falyasumhu, maka dia wajib berpuasa. Artinya mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan dia mukim, ya, dan dalam keadaan dia ini sehat, maka wajib untuk berpuasa Ramadan. Adapun barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh berbuka dengan mengganti, ya, puasa yang ditinggalkan pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Misalnya hutang 20 hari, maka membayarnya juga 20 hari. Ya. Utangnya 20, bayarnya hanya 15, kurang. Ya. Allah menghendaki kemudahan atas kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Ya, Allah berikan kemudahan. Ya. Dalam syarat-syarat Allah ini Allah berikan kemudahan, enggak sulit, enggak berat. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Litahtamus siyam, litukmilu iddata siyam sahran. Hendaklah kalian ini menyempurnakan bilangan Ramadan sebulan penuh. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian. Jadi dari firman Allah ini, walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bulan Ramadan, setelah itu bertakbir membesarkan nama Allah. Maka di ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ya, bahwasannya dalam ayat dalil setelah selesainya puasa Ramadan, maka disunahkan kita mulai untuk bertakbir, takbiran. Contoh misalnya, besok itu hari Lebaran, besok hari Lebaran, Idul Fitri.
maka nanti setelah datangnya maghrib, berarti kan kita Ramadan sudah selesai itu, sempurna. Maka mulai saat itulah kita disunahkan untuk takbiran. Dalilnya ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan lebih ditekankan lagi takbirannya ketika kita berangkat menuju ke lapangan. Jadi lebih disunahkan lagi. Jadi bukan suatu perbuatan yang menyimpang, ya. Ketika takbiran di malam itu bukan suatu penyimpangan, bukan. Benar, ya. Cuman lebih ditekankan lagi, lebih disunahkan lagi ketika kita berangkat dari rumah menuju ke lapangan untuk bertakbir. Selesai, ya, khatib naik, ya, berkhutbah, maka berhenti takbir. Bagaimana Ustaz kalau kita pulang dari Idul Fitri, apa disuruh takbir lagi? Enggak ada. Ya. Jadi selesai sholat Id selesai, kita pulang ya enggak ada takbiran lagi, sudah selesai sudah. Ya. Mulainya sejak datangnya waktu maghrib sampai ya khatib untuk berkhutbah Id. Atau mulainya saya ulangi, mulainya sejak yakni datangnya waktu maghrib sampai khatib yakni memulai pelaksanaan sholat Id. Ya, kalau sholat Id ini kan dimulai dengan sholat, ya kan? Setelah sholat baru khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu dimulai dengan khutbah, kemudian diakhiri dengan sholat. Ya. Maka apa itu ketika ada saudara kita yang takbiran di malam hari, itu bukan suatu perbuatan yang nyimpang, benar, ya, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bulan Ramadan. Serta itu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah sempurna kalian bertakbir kepada Allah sesuai dengan Allah berikan petunjuk kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur, ya, dengan nikmat yang Allah berikan berupa hidayah, berupa taufik, dan juga kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang sakit tidak puasa nganteni nanti ketika dia sudah sembuh. Sakit yang diharap enggak ada harapan sembuh, maka cukup dengan fidyah. Ya, orang tua yang sudah memang betul enggak mampu puasa langsung bayar fidyah. Kemudian yang Allah berikan, kita diperintahkan bersyukur kepada Allah dengan kemudahan yang Allah berikan, dengan hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Ayat yang terakhir, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika ya hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku ketika mereka mau berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka fal yastajibuli, penuhilah panggilanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allakum yarsudun, agar kalian mendapatkan, ya, agar kalian mendapatkan bimbingan. Wa idza salaka ayuhan nabi ibadi anni faqul lahum, ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, faqul lahum, maka jawab, inni qaribun minhum, aku dekat dengan mereka. Ya, ketika ada seorang badui bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna am ba'idun, am qaribun rabbuna faunaji am ba'idun faunadihi. Ya Rasul, Rabb Allah kita yang kita sembah itu jauh atau dekat? Kalau jauh saya akan berteriak-teriak kalau waktu doa. Kalau dekat saya cukup berbisik-bisik waktu doa. Maka Nabi diam. Nabi enggak bisa jawab. Ya, karena belum turun firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan asbabun nuzul, seorang badui tanya ini,
Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hambaku tanya kepadaku tentang aku, ya, jawab aku ini dekat. Maka kalau doa kepada Allah enggak boleh teriak-teriak sampai mendelik. Ya, cukup ya kita berdoa dengan berbisik-bisik, kecuali doa jamaatan, ya. Doa dalam yakni berjamaah yang banyak. Contoh waktu doa salat Id atau doa ketika sholat Jumat, ya. Kalau bisik-bisik nggak ada yang dengar itu, ya. Apa yang didoakan nggak ngerti, ya oman, aminan nggak ngerti apa yang dibacakan itu. Jadi supaya dengar, ya, paham. Jadi apa itu termasuk, ya, ketika waktu qunut, ya, qunut dalam waktu qunut sholat witir, ya, ya dikeraskan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wafina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Demikian, ya. Itu qunut dalam sholat witir, bukan sholat subuh, ya. Lo kok bisa tahu Pak Ustadz? Itu qunutnya bukan qunut subuh. Jangan bisa lihat dalam Kitabul Maram itu, ya. Kata Hasan ibn Ali, "Allamani Rasulullah SAW kalimatin ad'u biha fi sholatil witri." Aku diajari Nabi Muhammad SAW beberapa kalimat yang aku gunakan berdoa ketika waktu sholat witir, bukan sholat subuh loh, ya. Kadang-kadang kan salah praktek, ya. Maka Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait dan seterusnya. Itu qunut pada waktu sholat witir, bukan sholat subuh, ya. Dan itu yang nulis Imam Ibnu Hajar Asqalani itu, ulama ahli hadis dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi bukan berarti seluruh Imam Syafi'i sepakat qunut subuh, enggak, ya, enggak sepakat. Termasuk Imam Ibnu Hajar pun beliau termasuk ulama yang enggak sepakat dengan adanya qunut subuh, ya. Maka beliau ketika menyebutkan satu hadis, amma fis subhi fakana yaknutu hatta faraqat dunya. Adapun waktu subuh Nabi terus-terusan qunut sampai meninggal dunia. Lihat apa itu penjelasan Imam Hajar. Hadis ini ada dhaifun jiddan, ya. Jadi karena kita sudah pernah dibelajarkan, ya, diajari Bulughul Maram, maka saya sering sebutkan kitab Bulughul Maram, ya. Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis tentang itu. Waktu yani qunut subuh, hadisnya dhaifun jiddan. Dhaif sekali, parah maksudnya. Hadisnya dhaif parah, enggak bisa dipraktekkan. Ya. Demikian. Ujibu da'wata idza da'ani. Aku akan mengabulkan permohonan hambaku ketika mereka mau berdoa kepadaku. Jadi kita berdoa kepada Allah, langsung kepada Allah, ya. Allah berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah langsung kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Cuman kadang-kadang orang itu enggak marem kalau enggak, ya, lewat orang yang mati kadang-kadang. Ya, ini kesyirikan. Ya, kalau berdoa kemudian tawasulnya lewat orang mati, ini syirik. Ya, doa itu langsung minta kepada Allah atau tawasul dan orang yang masih hidup, yang soleh, yang masih hidup, boleh. Misalnya Pak Ustadz, saya mau usaha apa? Usaha dagang. Tolong doakan Pak Ustadz agar, ya, Allah berikan kemudahan dalam rezeki saya ini, ya. Boleh, ya. Tapi kalau orang yang sudah mati diparani kuburannya, ya fulan, saya mau dagang, tolong, ya, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah berikan rezeki yang melimpah dari gang ini. Ini syirik ini, ya. Jadi harus difahami. Kapan doa itu syirik? Yani ketika berdoa kepada selain Allah ataupun tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Apakah mereka punya alasan? Alasannya, ya, alasan juga masuk akal. Cuman tidak masuk akal menurut syariat. Ya. Kata mereka, ya, ini prakteknya orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Ya, kami kan orang yang ahli maksiat. Kami ini orang ibadahnya sedikit, ahli maksiat. Sedangkan orang yang meninggal ini orang soleh ini, wali Allah ini.
Orang yang dekat dengan Allah ini, kalau kami ngampung lewat mereka lebih mustajab. Ya. Tapi kalau saya minta langsung dari Allah, nggak akan mungkin direken oleh Allah. Dan saya ini banyak maksiat kok akan direken oleh Allah. Ya, makanya mereka mengatakan, ya, ulaika sufauna indallah. Mereka wali itu syafaat kami nanti di sisi Allah. Ya, bahkan mereka juga mengatakan, wa ma na'budum illa liqarribuna ilaihi zulfa. Kami enggak menyembah mereka orang yang telah mati ini, hanya saja kami tawasul kepada mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inilah prinsip-prinsip orang musyrik dahulu yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Ya, jadi tawasul orang mati itu bentuk kesyirikan. Ya. Maka fal yastajibu li. Penuhilah, ya, penuhilah panggilanku, berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan, yakni petunjuk, agar kalian mendapatkan, yakni bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari firman Allah ini, anni fa inni qarib, ya, maka, ya, ketika hambaku bertanya kepada aku tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Ya, al qurbul laik bijalalihi, ya, dekat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti apa itu, katanya Allah itu lebih dekat dibandingkan urat nadi. Ya, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tafsirnya ayat setelahnya itu, ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya, bahwasanya tidak ada satu lafaz pun yang diucapkan oleh manusia kecuali pasti ditulis oleh malaikat bagian kanan dan malaikat bagian kiri. Enggak akan ada yang lolos itu, ya. Jadi apa itu, dalam masalah asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita meyakini, kita menetapkan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi Allah sendiri dalam Al-Quran, dan sesuai apa yang telah ditetapkan Nabi dalam hadis yang sahih, dengan tanpa ta'til, dengan tanpa mengingkari, dan juga dengan tanpa tahrif, dengan tanpa memalingkan arti, dan juga tanpa takyif, membagaimanakan, dan juga tanpa tasbih, menyerupakan. Inilah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Jamaah rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.